Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Narasumber, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Presiden Jokowi dan juga Iriana sudah mengemasi barang dari istana. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka membocorkan jika ibunya, Iriana, sudah mulai mengemasi sejumlah barang dari istana. Barang-barang tersebut dikemas sang ibu negara seiring jelang masa jabatan presiden yang sudah selesai. La Pieto, la nyatwis meh rampung. Bagaimana ya, kan memang sudah masa jabatan presiden mau selesai, kata Gibran di Balai Kota Solo Selasa 17 Mei. Gibran juga menuturkan barang-barang milik ibunya itu sudah dikemas dan mulai dicicil untuk dikirim ke Solo. Namun terkait barang apa saja yang sudah dikirim, dia tidak menyebutkan secara detail. Dia mengatakan barang yang dikemas jumlah banyaknya dan juga sudah dikirim ke Solo menggunakan kurir. Rumahnya Solo ya dikirim mulai ke Solo. Ya barang-barangnya itu sudah mulai dicicil dikirim berapa gitu. Dikirim pakai kurir barangnya banyak, tutur Gibran. Disinggung apakah presiden juga ikut mengemas barang-barang dari istana, Gibran menyampaikan ayahnya juga sudah mengemas untuk dikirim ke Solo. Nek ibu sudah ya barangnya, bapak ya udah. Nanti balik ke Sumber kan omai di kono, rumahnya di Sumber. Begitu tuturnya. Jokowi akan mengakhiri masa kepemimpinan periode kedua pada 20 Oktober 2024. Jokowi bersama Ma'ruf Amin dilantik MPR pada 20 Oktober 2019 silam. Jokowi bisa dianggap hianati PDIP. Kenapa? Presiden Joko Widodo dianggap mengkhianati PDI Perjuangan jika tetap kekeh mengikuti keinginan Luhut Binsar Panjaitan untuk menunda pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan presiden. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, mengatakan sikap PDIP baik melalui Puan Maharani maupun tokoh PDIP lain sudah jelas dan tegas menolak penundaan pemilu 2024. Jika Jokowi tetap membalelo, maka tentu taruhannya adalah Jokowi sebagai kader partai. Bukan tidak mungkin Jokowi akan dipecat sebagai kader PDIP apabila justru mengikuti ambisi pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL Kamis 17 Maret. Menurut Saiful lagi, jika Jokowi nekat melawan arahan partai, maka situasi akan semakin menarik karena Jokowi dinilai berkhianat terhadap partainya. Sehingga pilihannya, kalau tidak dapat mengendalikan partai, maka tentu pindah haluan ke parpol lainnya. Namun saya kira terlalu berani dan berisiko kalau Jokowi harus memaksakan penundaan pemilu karena di sekeliling Jokowi bahkan anak dan mantunya masih kader PDIP, meskipun di politik semua serba mungkin. Bahkan menurut Saiful, sosok Jokowi juga bisa menjadi pendongkal PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Bukan tidak mungkin pula justru Jokowi yang dapat mendongkal PDIP pada kesempatan pemilu 2024 mendatang jika keinginan dan aspirasinya tidak didukung oleh partai. Begitu kata Saiful. Sebelumnya diberitakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajak agar semua menteri dan pembantu Jokowi tidak memiliki pendapat berbeda kepada kepala negara menyangkut isu pemilu 2024. Hal ini terkait dengan pernyataan Menko Maritim LBP Luhut Binsar Panjaitan terkait Big Data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 untuk ditunda. Hasto mengatakan bahwa Big Data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak, khususnya persoalan kerakyatan, misalnya minyak goreng langka atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Beliau juga harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah, karena menjadi seorang pembantu presiden harus fokus pada tugas sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam, kata Hasto usai mengisi kuliah umum dikutip dari keterangan persnya. Tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi
kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditengarai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 7 petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Airlangga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Airlangga bakal dicopot sebagai Menko Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Airlangga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut, tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik, dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman pada kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody, Sabtu 5 Maret. Nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut laporan dari majalah Tempo, 7 petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketum partai dalam waktu yang berbeda-beda, dan pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari kemarin. Mereka yang dipanggil Luhut antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Caimin disebut mendapat perintah dari Luhut. Tokoh nasional berkumpul sepakat konstitusi di ujung tanduk dan harus dilawan oleh People Power. Puluhan tokoh melakukan pertemuan politik membahas isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang saat ini tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Jumat 11 Maret, para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Hadir dalam pertemuan itu diantaranya seperti Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nenggolan, Adi Masardi, Leo Songkarisma, Bursa Zarnubi, Obaidullah Badrun, dan beberapa tokoh serta aktivis lainnya. Mereka sepakat menyebut isu perpanjangan jabatan presiden adalah bentuk kejahatan terhadap konstitusi. Sebab dalam konstitusi, pengaturan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan presiden hanya boleh 2 kali berturut-turut. Saat ini pun kondisi konstitusi dianggap sedang berada di ujung tanduk untuk segera diselamatkan. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat atau people power. People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama, kata penggagas perhimpunan Ferry Juliantono. Senada dengan Ferry, Andrianto juga menyebut situasi perekonomian nasional seperti krisis bahan pokok merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas demi kesejahteraan rakyat. Kami menuntut pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan juga memenuhi ketersediaannya. Begitu tegasnya.